Hormatilah Ramadan, hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Al-ayah al-baqiyatul ayah, makna wallahu a'lam bimuradi. Saudara-saudaraku, para pemirsa media sosial dimanapun berada, insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikut ajaran. Tentunya kita semua mengharapkan syafaatnya min yaumil hadzal min fa insyaallah. Semoga senantiasa kita termasuk umat yang kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Tentu alangkah baiknya jika kita menyempurnakan ibadah puasa kita dengan mengeluarkan zakat. Apa sih hikmah, manfaat, fadilah dari zakat fitrah yang kita keluarkan? Baik, kali ini temanya adalah fadilah zakat fitrah. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya man a'ta shadaqatul fitri kana lahu asyatu asya. Al-awwalu yadhuru jasaduhu minaz zunubi, wasani yu'taku minan nar, wasalisu yasiru saumuhu maqbulan kama qala al-Hasan Basri inna shadaqatul fitri li sawmi ka sajdatis sahwi lis-shalah. Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan motivasi untuk umatnya, termasuk kita, agar kiranya semangat untuk menunaikan zakat fitrah di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Detik-detik kita menghadapi hari raya Idul Fitri, karena zakat diambil dari kata zakat yang artinya bersih, suci. Maka seorang yang berpuasa di bulan suci Ramadan agar diberikan kesempurnaan dalam ibadah puasanya, disucikan oleh Allah yang Maha Suci, maka dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik, man a'ta sadaqatul fitri, barang siapa yang memberikan sedekah fitri atau zakat fitrah, kana lahu asyatu asya, maka baginya ada 10 perkara yang akan diberikan padanya. Ini manfaat bagi mereka yang menunaikan zakat fitrah, tentu dengan niat nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ya, saya mengeluarkan zakat fitrah dari diri saya karena Allah Ta'ala, semata-mata hanya mendekatkan diri kepada Allah. Baik, yang pertama al-awwalu yadhuru jasaduhu minaz zunubi. Manfaat yang pertama menunaikan zakat fitrah adalah yadhuru jasaduhu. Jadi zakat fitrah mensucikan jasadnya, badannya, jiwanya minaz zunubi, dari segala dosa dan salah. Jikalau ada seseorang yang dalam beribadah menjalankan puasa Ramadan, di tengah-tengah perjalanan ada kekurangan, kekhilafan, mungkin entah itu dari ucapan maupun perbuatan, maka kekurangan tersebut disempurnakan dan bisa dihapus dengan menaikkan zakat fitrah. Ini kelebihan zakat fitrah yang pertama. Yang kedua, fadilah keutamaan zakat fitrah, yu'taku minan nar, dia akan dibebaskan dari siksa api neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasannya 10 yang akhir di bulan suci Ramadan itu minan nar. Kata Rasulullah, kebebasan dari siksa api neraka. Maka
sangat dianjurkan ketika detik-detik terakhir untuk mengeluarkan zakat fitrah, walaupun di awal Ramadan pun diperbolehkan, silakan. Maka hukumnya sunnah ketika menjelang akhir-akhir di bulan suci Ramadan, dan wajib hukumnya ketika pada malam hari raya Idul Fitri karena pas waktunya. Baik, berbicara masalah fadilah keutamaan yang kedua ini, Allah akan berikan, Allah akan ampun segala dosa dan kesalahannya dan dibebaskan dari siksa api neraka. Luar biasa. Yang ketiga, wasadisu yasiru shaumuhu makbulan. Yang ketiga, manfaat dari zakat fitrah, puasanya makbul, puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Baik, ketika seseorang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka amalan pahala puasa Ramadannya masih di antara langit dan bumi, di tengah-tengah, masih ngambang. Ibarat seperti diibaratkan oleh Rasulullah seperti itu. Kemudian agar pahala puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disempurnakan, ditunaikanlah zakat fitrah. Ini manfaat yang ketiga dari zakat fitrah, bisa mampu sebagai tiket agar bisa masuk ke gerbang ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga diterima amal ibadah puasanya. Kemudian ini dikatakan kama qala Hasanul Basri, seperti halnya yang dikatakan oleh Hasan Basri, ulama dari kalangan tabi'in, ulama besar, subhanallah. Hasan Basri rahimahullah berkata, inna shadaqatul fitri li sami kasajdatis sahwi li shalah. Jadi diumpamakan oleh Hasan Basri ini, inna shadaqatul fitri, sesungguhnya sedekah fitrah, li saumi, bagi puasa, itu seperti halnya kasajdatis sahwi li shalah, seperti sujud sahwi di dalam sholat. Ketika seorang melaksanakan sholat, di tengah-tengah perjalanan ibadah sholatnya dia ada kekurangan, mungkin ada yang lupa membaca surat pendek, misalkan membaca doa kunut di saat sholat subuh, maka disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi itu untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat. Begitu pula zakat fitrah, ketika di tengah-tengah perjalanan puasanya di bulan suci Ramadan ada kekurangan, maka disempurnakan oleh zakat dengan menunaikan zakat fitrah. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW memberikan motivasi yang keempat. Manfaat dari zakat fitrah adalah warabi yastaujibul jannah. Yang keempat, bagi orang-orang yang menunaikan zakat fitrah dipastikan dapat tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menginginkan di ending daripada perjalanan hidup di dunia, bahkan perjalanan hidup nanti di akhirat kelak, yang endingnya adalah ingin masuk ke dalam surga, dan masuk surga itu harus punya tiket. Maka orang-orang berusaha Ramadan dengan menyempurnakan ibadah puasanya, menunaikan zakat fitrah, itu sebagai tiket, dipastikan dia akan masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Baik, yang kelima, manfaat dari zakat fitrah yang kelima, wal khamisu yakhruju min qabrihi aminan. Maka yakhruju min qabrihi, kelak dia ketika keluar dari alam kubur atau dibangkitkan dari alam kuburnya kelak di hari kiamat, aminan, dengan selamat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa golongan, ada beberapa manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya kelak di hari kebangkitan tidak selamat. Mana tandanya, cirinya orang yang ketika dibangkitkan tidak selamat? Ada beberapa golongan manusia yang ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rupa yang sangat menyeramkan. Ada kalanya dibangkitkan dengan, mohon maaf, badannya manusia, kepalanya monyet, karena semasa hidup dirinya yang ia lakukan adalah amalan monyet, rakus, tamak, serakah, dan lain sebagainya. Begitu pula
yang lainnya, dibangkitkan ada sebaliknya, kepalanya manusia, badannya binatang. Nauzubillah. Maka orang-orang yang menunaikan zakat fitrah untuk menyempurnakan puasa di bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah ketika hari kebangkitan nanti. Dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan selamat. Dia mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan digolongkan masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah melalui lantaran ibadah puasa yang disempurnakan dengan zakat fitrah. Subhanallah. Kemudian manfaat fadilah yang keenam dari zakat fitrah ini, wasadisu yuqbalu ma amila minal khairati fi tilka sanah. Diterima segala amal perbuatan minal khairati dari kebaikan-kebaikannya fi tilka sanah di tahun tersebut, mendapatkan prestasi baik di mata Allah sehingga diterima amal perbuatan di tahun tersebut. Banyak yang kita perbuat mungkin ketika bulan suci Ramadan, kita perbanyak zikir, bacaan Quran, sedekah dan lain sebagainya, dan amal perbuatan baik tersebut akan mendapatkan predikat makbul, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun tersebut. Wasabi'u, yang ketujuh manfaat dari zakat fitrah, yajibu lahu syafa'at yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, dipastikan dia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Subhanallah. Ini yang sangat diharapkan umat muslim, mengharapkan pertolongan, syafaat dari baginda Rasulullah SAW kelak di hari kiamat. Ketika seseorang ada yang dipanggil dengan namanya, yang dia mendapatkan hadiah dari Rasulullah SAW berupa mampu untuk minum, diberikan kesempatan untuk minum telaga Kausar, sehingga diminum air tersebut, badannya bersinar, bercahaya, dan bahkan tidak pernah akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Ini salah satu syafaat baginda Rasulullah SAW, yaitu yang paling besar adalah syafaatul uzma, syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah orang-orang menunaikan zakat fitrah untuk menyempurnakan ibadah puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan, dipastikan dapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedelapan, manfaat atau fadilah keutamaan dari zakat fitrah adalah watasi'u ya wasaminu. Yang kedelapan, yamur ala siratal barqil khatif. Kelak ketika melewati jembatan siratal mustaqim, kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Subhanallah. Ketika seseorang diberikan kesempatan sebelum dia mencapai surganya Allah, harus melewati jembatan siratal mustaqim yang di bawahnya adalah neraka yang berlapis-lapis ke bawah, yang panasnya luar biasa. Bagi mereka yang menunaikan zakat fitrah, maka Allah akan selamatkan ketika melintasi jembatan siratal mustaqim. Bahkan Allah berikan berjalannya secepat kilat yang menyambar, dan dia masuk dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma amin. Kemudian yang kesembilan, fadilah dan zakat fitrah, watasi'u yarjuhu mizanuhu minal hasanati. Dimenangkan ketika amal timbangannya atau diperhitungkan amalnya lebih berat amal baiknya dibandingkan amal buruknya. Jadi Allah berikan kemenangan ketika di hari yaumil hisab, perhitungan amal, dan amal perbuatan baiklah yang berat sehingga dia lolos dari perhitungan yang lama, perhitungan yang menyusahkan, yang menyulitkan. Insya Allah tanda ciri orang-orang yang beruntung kelak di akhirat nanti mendapatkan perhitungan yang mudah, yang gampang, yang cepat, dan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang
menunaikan zakat fitrahnya dengan sangat mencari keridhaan Allah semata, bukan ingin membeberkan hartanya, saya ini bisa zakat loh. Baik. Yang ke-10 manfaat dari zakat fitrah adalah wal ashiru yamhullahu ta'ala ismahu fi diwanil ashqiya. Subhanallah. Yamhullahu, Allah akan menghapus ismahu, namanya, bagi mereka yang menunaikan zakat fitrah akan dihapus namanya min diwanil ashqiya, dari catatan buku catatan orang-orang yang celaka. Jika ada seorang yang sudah tertulis di dalam buku catatan orang yang celaka, dia bertobat kepada Allah mulai dari awal Ramadan, dia benar-benar berubah dirinya, memperbanyak zikir, baca Al-Quran, perbanyak amal ibadah, bahkan di penghujungnya dia menunaikan zakat fitrah, maka sekalipun sebelum Ramadan dia sudah tercatat namanya di dalam buku catatan orang-orang celaka ahli nar, maka Allah akan hapus namanya dan dimasukkan ke golongan ahli orang-orang yang bahagia. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang meraih kebahagiaan kelak di akhirat. Minas su'ada'il maqbulin. Di dalam doa kita ketika tarawih, kita memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bahagia dan dijauhkan dari minal ashqiya, golongan orang-orang celaka. Nah, insyaallah mudah-mudahan 10 manfaat dari zakat fitrah ini dapat kita raih di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Nah, insyaallah dengan niat tulus ikhlas berbicara, zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, bagi mereka yang mampu. Nah, insyaallah kita akan bahas nanti khusus siapa sih mereka yang berhak menerima zakat ataupun sedekah. Insyaallah kita akan ketemu di lain waktu dan kesempatan di hari yang sama, di detik-detik bulan suci Ramadan ini. Sangat kita harapkan yaitu ridhonya Allah, sehingga amal ibadah puasa kita, zakat kita meraih derajat orang-orang yang fitrah, kembali kepada kesucian seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Fa insyaallah mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.